Sebelumnya teman-teman telah hadir bersama dengan kita guru besar, Masya Allah. Bapak mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Profesor Dr. Najjar Mustafa MA, guru besar ilmu komunikasi di UIN Wali Songo Semarang. Senang bertemu dengan mahasiswa yang energik. Kami juga senang, Bapak. Yang dinamis dan penuh dengan harapan. Insya Allah, Bapak. Beliau juga Ketua Dewan Guru Besar Guru Besar Dakwah dan Komunikasi Indonesia. Ini kita boleh sungkem dulu, Pak. Serta aktif sebagai peneliti dan pembicara dalam bidang komunikasi, literasi media, dan etika kecerdasan buatan. Tahu nggak apa itu kecerdasan buatan? AI. Ya, AI. Mahasiswa sekarang banyak dengan AI loh. Luar biasa. Itulah beliau. Teman-teman semua. Oke, mungkin boleh dilanjut Kak Mary ke pertanyaannya biar lebih terarah gitu. Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjut aja, Pak Prof. Nah, sekarang jika kita melihat Bapak kondisi saat ini, Pak. Terus bagaimana Bapak memandang keberlangsungan program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Indonesia? Nah, di tengah pesatnya perkembangan media digital, podcast, media sosial, hingga kecerdasan buatan, tantangan apa yang paling sering ditemukan dalam proses asesmen program studi KPI khususnya, Bapak? Ya, yang pertama bahwa dinamika ilmu pengetahuan teknologi itu kan tidak bisa dibendung. Dia berkembang cepat, gitu, berkembang lebih cepat dibanding dengan kebijakan. Nah, kita hari ini hidup di dalam sebuah dunia yang orang mengatakan digital era. Semuanya serba digit, berbasis kepada teknologi, dan media ini menjadi sebuah sarana untuk menghubungkan satu komunitas, satu individu dengan individu yang lain lewat yang namanya new media, kan gitu kan. Nah, new media ini juga menjadi sebuah keniscayaan bagi kita karena tadi teknologi ini kan sebenarnya diciptakan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia dalam bidang apa saja. Ya, dalam bidang apa saja, baik itu politik, ekonomi, budaya, sosial, ya, termasuk di dalam keluarga. Gitu. Nah, prodi KPI, prodi komunikasi penyiaran Islam itu memiliki posisi yang strategis dalam rangka untuk satu mengkaji, kemudian merumuskan, bahkan memproyeksikan ilmu komunikasi penyiaran Islam ke depan itu dalam rangka untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Nah, inilah tantangannya. Maka tantangan hari ini adalah kita harus melakukan pemetaan apa kebutuhan masyarakat hari ini. Dan itu harus dirumuskan oleh prodi KPI. Maka diperlukan adanya research, survei, kan? Masyarakat ini hari ini apa? Kalau sekarang berbicara tentang Gen Z, hari ini kan sekitar 34-35% itu media dikuasai oleh Gen Z. Gitu kan? Itu artinya kita harus tahu kebutuhan mereka itu apa. Jadi should be based on their need, harus berbasis kepada kebutuhan mereka, gitu kan? Itu satu sisi. Di sisi yang lain, perkembangan teknologi itu harus kita manfaatkan, harus kita optimalkan, dan harus kita mampu mengendalikan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang mengendalikan teknologi. Kan gitu. Contoh, kita kalau tidak bisa mengendalikan teknologi hari ini, mungkin mengakses gadget ini bisa sehari semalam akses gadget. Isinya macam-macam. Karena ini seperti
tempat sampah, semua masuk berada di sini. Masuk semuanya. Semua masuk kepentingan di sini. Tidak ada saringan. Tidak ada saringan. Nah, maka yang menyaring siapa sebenarnya? Kita sendiri. Kita sendiri. Yang mengontrol. Mengontrol. Maka pengelolaan yang ada di media ini, tugasnya KPI, itu paling tidak kalau kita mengadopsi sebuah teori adalah teori SOME, SOME kan itu. Ya kan? Yang pertama apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu hal hari ini kan kalau gitu namanya digital management, itu kan digital management. Yeah. Kita kan yang pertama yang S itu adalah kita sharing. Nah, kita harus tahu apa yang mau di-sharingkan itu. Sharingkan pesan, ya kan gitu kan? Apa yang mau didistribusikan, apa yang mau disiarkan. Nah, maka yang disiarkan adalah, yang disebarluaskan itu adalah konten-konten yang positif. Nah, sharingnya apa? Tentang bagaimana Islam membangun sebuah peradaban, bagaimana memotivasi mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu, bagaimana untuk bisa memiliki jaringan yang luas, bagaimana untuk bisa meningkatkan kompetensi kapasitas mahasiswa. Itu kan sharingnya adalah hal-hal yang sifatnya positif, membangun, konstruktif, memotivasi, dan memiliki daya saing. Bukan sampah yang disebarluaskan. Bukan pesan hoax yang harus diproduksi. Ya gitu. Itu sharingnya. Nah, karena sharing ini harus memegang prinsip-prinsip Islam. Yaitu apa? Qaulan sadidan. Perkataan yang benar. Kan gitu kan? Yeah. Perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang lurus, yang objektif. Nah, ini tugas KPI berada di sini sebenarnya. Ya, konten kreator kan ini sebenarnya. Yeah. Nah, konten kreatornya apa? Apa yang mau di-create? Konten seperti apa yang mau di-create itu harus ada kriterianya. Ya kan? Kriterianya apa? Satu, membangun, konstruktif, mengembangkan, memotivasi, kan gitu kan? Memberikan jalan keluar, kan gitu? Menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah, kan gitu? Nah, ini adalah S-nya tadi, teorinya teori S. Ini kan digital management kan. Yang kedua adalah O. Apa? Optimize. Jadi kita mengoptimalkan. Kan itu kan? Memaksimalkan, memberdayakan, kan? Potensi. Nah, potensi tadi, bagaimana kita bisa memberdayakan? Nah, peluang digital digital marketing misalkan, kemudian AI, itu dalam rangka untuk apa? Untuk menduplikasi. Optimalisasi itu kan bagaimana kita begitu sharing sekali dibaca oleh sekian banyak orang. Itu efisien. Ya kan gitu. Untuk efektif nanti harus kita ukur. Efektif itu harus kita ukur. Nah, efisien dulu. Klik kita itu posting, sekian banyak orang membaca. Sama dengan kalau ini kan dakwah. Nah, optimalisasi ini kan harus di-create. Lewat apa? Lewat media sosial. Hari ini sosial media atau dengan newbie media itu apakah menggunakan TikTok, apakah Instagram, X, Facebook, menggunakan IG. Coba media itu diisi oleh konten-konten yang tadi bagus, kemudian konten-konten yang bagus itu disebarluaskan, diduplikasikan. Kita ingat bahwa komunikasi itu ada satu prinsip, bahwa communication satu is purposeful, bahwa komunikasi itu punya tujuan. Podcast ini tujuannya apa? Maka kita harus determine of our objective. Goal kita itu mau apa? Yang itu kan? Harus ada goalnya. Iya. Ya, setiap komunikasi kan harus ada tujuannya. Tujuannya mau apa? Kan gitu. Dan yang kedua, bahwa begitu kita sudah posting, begitu kita sudah broadcast, kita nggak bisa ditarik. Iya. Itulah communication is irreversible, nggak bisa ditarik kembali. Maka begitu kita itu salah, maka sebenarnya kita sudah menyebarluaskan kesalahan. Dan itu tidak bisa kita tarik. Mohon maaf ya. Iya. Kemarin saya itu salah, nggak bisa. Itu sudah sampai kemana-mana.
klarifikasi, nggak bisa klarifikasi, bagaimana mau klarifikasi kan gitu kan? Iya, betul. Jejak digitalnya masih ada. Nah, jejak digital karena the first impression itu adalah yang dianggap itu paling benar. Pertama kita mendapat itu kan paling benar, dianggap paling benar. Maka kalau kita itu memproduksinya tidak benar, maka sebenarnya kita sudah menduplikasi ketidakbenaran itu. Dan itu dosanya kalau pendekatan Islam berapa kali lipat. Bahaya. Ya kan? Seperti pahala yang dilipat gandakan. Dilipat gandakan sama, jangan dikira enggak. Ya kan? Makanya tugasnya dari prodi KPI ini bagaimana dia menyusun strategi agar yang di-share itu, ya, produksi itu yang di-sharekan itu adalah sesuatu hal yang baik, yang bermanfaat. Nah, inilah tugas dakwah, bahwa amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, itu prinsip. Itulah kelebihan KPI. Jangan asal menyampaikan ya. Tidak asal menyampaikan. Walaupun in real life-nya kita tidak bisa membuat seluruh platform media itu terisi dengan kebermanfaatan. Betul. Tapi paling tidak ruang itu, ya ruang. Hari ini kan kita sebenarnya sedang berebut ruang. Iya. Public sphere kan, ruang publik. Iya. Siapa yang mengisi ruang publik hari ini? Semuanya mengisi ruang publik. Semuanya. Karena everybody is communicator. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita tidak berbuat, maka yang akan mengisi ruang publik itu adalah orang-orang atau komunikator yang tidak mengerti tentang prinsip-prinsip kebaikan tadi. Iya. Sering disalahgunakan tadi artinya. Salah digunakan. Iya kan? Gimana tugasnya Kak Mary nih? Nah, ini KPI gitu ya. Iya. Karena ya mengajak, membuat, meng-create. Bukan kita. Iya, siapa lagi? Ya, karena semua orang sekarang itu pengen menjadi somebody. Ya, dulu dia bukan siapa-siapa. Iya. Ya kan, sekarang mau menjadi siapa-siapa. Betul, tapi di era digital sekarang kita memang harus dituntut, Pak, untuk menjadi somebody ini. Betul. Sebenarnya kan kita harus ada prinsip dan harus ada karakter. Kan beda dong, karakter mahasiswa KPI perguruan tinggi Islam dengan perguruan tinggi yang lain. Kalau di dalam Al-Quran kan kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa bedanya orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kita tahu ini tidak bagus, ya jangan di-share. Ini kita tahu bagus, ya harus disebarluaskan. Jadi duplikasi ini, ya duplikasi sebenarnya mau membuat pahala itu hari ini tuh cukup gampang. Mudah banget. Sebagaimana membuat kemungkaran juga mudah banget. Sangat mudah. Maka pilihannya adalah seperti ini. Kita tidak peduli kita berada di pucuk bukit di padang panjang. Iya. Tapi begitu kita share, sudah langsung di Netherlands dibaca. Kan gitu kan? Betul, Bapak. Langsung bisa di Washington. Nah, inilah manfaatnya. Maka saya pesan sebenarnya orang berkomunikasi itu bisa paham kalau bahasa yang digunakan itu nyambung. Ya kan? Simbolnya apa? Bahasa. Kita berada di sini. Tapi coba kalau kita kemudian mau komunikasi dengan orang yang memiliki bahasa yang kita ngomong begini, dia nggak tahu. Maka tidak akan nyambung. Tidak understanding kan? Tidak understand. Padahal tujuan komunikasi itu adalah ada timbal baliknya. Ada timbal balik dan mereka paham. Iya. Maka apa? Salah satu yang harus kita lakukan adalah menguasai bahasa yang mereka itu paham. Berarti bahasa internasional. Iya. Sepakat. It is compulsory bahasanya kan. It is compulsory. Ini adalah wajib bagi kita. Mereka akan paham ketika kita berbicara dengan bahasa mereka. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kalau bahasa mereka itu bahasa Inggris, kita harus bisa bahasa Inggris. Tidak mungkin dong orang Amerika kemudian kita menggunakan bahasa Padang, mereka nggak paham. Kan gitu. Karena kita akan menyampaikan sesuatu supaya dia paham. Kan gitu. Nah, disinilah kemudian
kita perlu ya kan meningkatkan kapasitas, integritas, kapabilitas dalam bidang apa? Kuasai teknologi, kuasai AI, kuasai ruang publik, maka ruang publik itu akan berisi orang-orang, pesan-pesan yang baik dan dibutuhkan. Begitu kita cari nama-nama atau nyari sesuatu materi, muncul nanti pertama kali Stai Imam Bonjol. Tapi kalau Stai Imam Bonjol tidak pernah mengisi ruang publik, ruang digital, nggak akan tahu. Kan mana gitu? sih Stai? Siapa mana itu Stai? Ada di mana kan gitu kan? Gitu. That's the problem. Kita sekarang sedang berkompetisi. Kita sekarang. Sekarang berkompetisi. Kompetisi kita apa? Kita bukan lagi berbicara tentang kewilayahan. Bukan berbicara tentang kamu berada di mana dan siapa kamu, tetapi kemudian seberapa kuat, seberapa mampu kita untuk bisa berdampingan dengan mereka. Apakah kita mampu? Kita mampu. Semua persoalan kita mau atau tidak. Berdaya saing ya. Daya saing. Itulah daya saing. Maka kita harus mengerti tentang kekuatan kita berada di mana. Apa yang kita saingi gitu. Apa yang kita saingi? Ini mau berdaya saing nih, saingnya saing apa dulu? Apa dulu? Nah, seperti itu penting hari ini. Maka semakin kita itu diketahui orang, dikenal sama orang, dan kita maka secara otomatis mereka akan mengikuti kita dan akan follow kita lah. Ya, sebenarnya luar biasa banget dari penjelasan Bapak tadi. Kami dapat menyimpulkan bahwa KPI ini memiliki potensi yang luar biasa untuk menciptakan cita-citanya sendiri, Bapak. Kayak membuka peluang usaha sendiri dia. Pekerjaannya sendiri kan bisa dia yang bisa jadikan dia. Kebanyakan sekarang Pak content creator itu dia make money-nya lebih more daripada orang yang memang CNS. Bukan untuk lebih cepat cuannya yang lebih cepat cuannya, lebih easy. Kita dari atur sama orang. Jadi tantangannya adalah etika. Tapi banyak itu yang terlupakan sekarang ya. Kita bebas tapi kita harus bertanggung jawab. Responsibel terhadap etika. Etika sudah jelas Islam, janganlah sekali-kali. Salah satunya adalah jangan sekali-kali kamu merendahkan orang lain. Ya kan gitu kan? Kita banyaklah itu kan di dalam etika komunikasi seperti ini. Luar biasa Bapak dari jabarannya dari tadi udah kita simak dan teman-teman udah menyaksikan semua bagaimana luar biasa Bapak dalam memberikan motivasi, memberikan pemaparan materi kepada kita sehingga memperluas wawasan kita terkait tentang KPI dan bagaimana cara kita menggunakan AI, media sosial, ya seperti itu. Mungkin Bapak boleh satu pesan untuk kita atas nama Stai Bapak gitu yang akan Bapak tinggalkan dan kami amalkan dan amanahkan nantinya Pak. Saya pesannya cuma satu, untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas kita harus terus berkarya. Itu saja. Tidak ada terputus ya Pak ya. Jadi akhir-akhir ini aku fokus ini juga Pak kayak konten. Aku konten konseling gitu kayak konselingin orang kasih seperti biasa lah praktekan konselingnya. Nah akhir-akhir ini kayak make a konten tapi pas mau nguploadnya itu kayak nggak mau males ini gitu loh Pak, karena mungkin dapat beberapa pernyataan kayak dia kuliah aja di situ gitu. Dipandang rendah Bapak, padahal kita memiliki potensi gitu. Tunjukkan bahwa kita itu bisa. Pak, tolong motivasi. Walaupun kita dengan keberadaan sebagai mahasiswa dengan mungkin fasilitasnya masih kurang ya Yus, tapi insya Allah lah. Kita melihat kelebihan kita. Kita punya potensi, kita gunakan potensi kita. Harus berkarya. Intinya seperti aja. Orang mau melihat kita dari hasil karya kita, bukan dari yang lain. Kalau kita mahasiswa, tunjukkan karya sebagai mahasiswa. Kalau kita di KPI, tunjukkan kita sebagai KPI. Kalau kita sebagai konselor, tunjukkan kita sebagai konselor. Maka itulah legacy, itulah tinggalan, itulah warisan. Maka orang akan melihat kita dari karya.
Enak banget Pak. Kemarin lagi bimbang kan, kontennya udah dibuat banyak, alhamdulillah dapat klien gitu. Iya, jalan terus, pokoknya terus jalan. Itu karya, selalu berkarya dan karya itu adalah yang namanya amal soleh. Iya. Intinya kita memberikan manfaat kepada orang lain. Baik teman-teman, luar biasa, sangat-sangat menyentuh, kena semuanya. Nggak bisa diungkapkan jadinya Dari segi kampus, bagaimana cara nanti kakak ini dari prodi KPI juga, aku BKI juga kena juga, luar biasa Bapak. Mungkin tadi cukup bersyukur kita ya. Iya, sangat malah Yus. Kedatangan asesor di acara akreditasinya STAI YPKI Ngabonja Padang Panjang pada hari ini. Ini adalah hari kedua ya Bapak berada di Kota Padang Panjang. Mudah-mudahan keberadaan Bapak pada hari ini membawa berkah lah, khususnya bagi STAI itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin sekali lagi terima kasih banyak Bapak pada kesempatan sore hari ini telah bergabung bersama kami, saya, Mary, Puspita Dewi, dan rekan kami. Yuswida, Bapak. Jadi kami ini berada di dua prodi, Pak. Kalau Mary berada di KPI dan Yuswida ada di BKI, Bapak. Sekarang yang dipentingkan adalah kolaborasi. Iya, alhamdulillah Pak, insya Allah. Masya Allah. Jadi mungkin kami mohon undur diri dulu Bapak. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Baiklah teman-teman sekalian, izinkan kami berdua untuk pamit. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ditekan Bapak.